kalau sudah berbicara tentang kepribadian otoriter, maka dia akan anti kritik. Otoritarian itu tidak suka dikritik. Kritik adalah sesuatu yang membuat kekuasaannya menjadi tidak diakui karena dia sangat butuh recognize, begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus dijaga ya, supaya tentu ya atau kecenderungan kepada otoriter ini bisa direm begitu dengan segala sources ya atau sumber-sumber yang dia punya yang bisa mengarah ke arah sana, begitu Mbak Demas. Betul Bu. Mungkin nyambung dengan otoriter tadi ya Bu ya. Jadi saya juga setuju dengan pendapat Ibu, dia otoriter tapi authoritarian populism gitu ya nggak sih Bu. Jadi dia semacam menggabungkan konsep populisme yang dia seolah-olah pro rakyat gitu kan Bu, seolah-olah pro rakyat, tapi di salah satu sisi dia juga menerapkan tento otoriter tadi gitu. Jadi hal ini memang sebenarnya Indonesia harus waspada loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngalir, jumpa lagi di Ngalir Talk Show, ngobrol ala IR persembahan Laboratorium Program Studi Hubungan Internasional gitu. Kemudian saya Dewi Masito. Hari ini kita dari Prodi Hubungan Internasional dengan kedatangan tamu kita dengan siapa Ibu? Bisa perkenalkan? Saya Gustriani Putri, biasa dipanggil Bu En. Oh, Bu En. Oke. Saya biasa dipanggil Miss Demas begitu. Nah, kemudian di sini kita akan bicara tentang isu yang sangat menarik, ya nggak Bu? Ya, yang sangat lagi panas-panasnya sekarang, yaitu di era presiden kita saat ini, yang mana kita akan membicarakan tentang tipologi sebuah kepemimpinan atau sifat sebuah kepemimpinan Prabowo gitu, presiden kita yaitu Prabowo, dan juga beberapa kebijakannya. Baik itu nanti kita akan kulik kebijakannya di sektor ekonomi, baik itu juga politik luar negeri begitu. Kemudian untuk yang pertama nih Bu En, saya sebenarnya penasaran nih Bu, kenapa sih kita tuh perlu ngomongin sifat kepemimpinan gitu ya? Sifat kepemimpinan seseorang itu penting gitu, penting di dalam hubungan internasional. Apa sih urgensinya itu? Gimana tuh Bu? Kenapa? Baik Mbak Demas. Ya. Kita hubungan internasional biasanya ngomongin tentang negara atau betul. Organisasi internasional atau entitas internasional lainnya, tapi jarang sekali kita bicara tentang individu, padahal individu itu juga menjadi bagian dari aktor-aktor dalam HI. Nah, sebagai pengkaji hubungan internasional ya dan juga dosen, terutama sebagai pendidik, kita perlu untuk juga mengembangkan kajian-kajian terkait dengan personality, terkait dengan kepribadian. Kenapa? Karena kita juga bicara tentang, ketika berbicara negara, kita berbicara tentang decision maker. Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak lepas dari seorang decision maker. That's why kita kemudian penting untuk membicarakan dalam Ngalir ini terkait dengan tipologi atau kepribadian dari seorang decision maker, khususnya di sini kita akan berbicara tentang kepribadian dari presiden kita begitu, dan kebijakannya dan kaitannya dengan kebijakannya tentunya. Dan kita sebut dengan personality trait itu ya? Ya, personality trait. Maksudnya personality trait itu seperti apa Bu menurut Ibu? Gimana tuh kalau digabungin dengan hubungan internasionalnya itu sendiri? Baik, kalau dalam mungkin kalau kita ingat sejarah perkembangan hubungan internasional sendiri, bagaimana kemudian kemunculannya di era behavioralism ya, bahwa kemudian ilmu-ilmu lain juga ya yang terutama eksak dan ilmu lain yang kemudian masuk dan ikut ambil bagian dalam dalam konteks HI itu sendiri. Kemudian juga termasuk ilmu psikologi ya, psikologi yang melihat bahwa ketika berbicara negara ya akan berbicara entitas terkecilnya juga, yaitu decision maker atau pemimpinnya, bisa jadi presiden ataupun perdana menteri. Ini yang kemudian penting untuk kita kaji juga terkait dengan personality trait atau sifat kepribadian dari seseorang, bisa itu presiden atau kemudian dalam kaitannya dengan HI bisa itu presiden ataupun perdana menteri yang kemudian
kita lihat bagaimana kemudian masa lalunya sebagai pembentik, karena beberapa ahli kepribadian ya, psikobiografi mungkin disebutnya seperti itu, yang melihat bagaimana kemudian masa lalu, masa kecil ya, yang membentuk kepribadian dari seseorang, yang kemudian ketika dia besar dan menjadi seorang decision maker, dia kemudian tidak bisa terlepas dari masa lalunya tersebut. Tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya terkait dengan kepribadian Mbak Demas ya, menurut Mbak Demas bagaimana sih sebenarnya style kepribadian Prabowo saat ini begitu? Kalau seumpama saya lihat gitu ya Bu ya, saya lihat dan saya amati dengan melihat juga beberapa berita dan beberapa jurnal, sebenarnya Prabowo ini menerapkan sistem populisme gitu ya, populism style gitu ya, tapi ala diskursif style, dimana kalau sama kita lihat diskursif style di sini kan, kalau sama kita lihat definisinya gitu ya, discourse gitu kan, discourse yang mana di sini berarti wacana gitu kan Bu ya. Nah di sini saya ingin mengutip dari buku dari teori case model di tahun 2007. Dia bilang kalau seumpama populisme itu terwujud dalam 3 ciri gitu, yaitu yang pertama itu adalah anti elit atau anti kemapanan begitu. Kemudian yang kedua itu adalah authoritarianism, dan yang ketiga adalah nativism. Namun di sini saya akan meng-highlight 2 saja, yaitu anti elit dan juga authoritarianism gitu. Nah, yang pertama ini saya akan membahas tentang anti elit gitu. Dimana kalau seumpama kita lihat Prabowo, kalau Ibu pernah lihat dan teman-teman ngalir juga sempat lihat dan saksikan di video pelantikannya sebagai presiden, itu dia sempat ngomong gitu ya, dia sempat ngomong bahwa dia tentang memprioritaskan adanya wong cilik gitu ya. Jadi dia ngomong wong cilik iso gemuyu gitu ya. Mungkin orang Jawa paham. Ibu dari Palembang paham? Nggak paham. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Wong cilik iso gemuyu. Jadi orang kecil, rakyat kecil itu juga bisa tertawa gitu, bisa tertawa. Dalam hal ini adalah maksudnya bisa meraih adanya kesenangan juga gitu, atau kesejahteraan bisa didapatkan oleh semua orang gitu, baik itu meskipun dia rakyat kecil atau rakyat yang kurang mampu begitu. Nah kemudian dia juga ngomong bahwa kekuasaan dan kedaulatan itu sebenarnya milik rakyat gitu. Dia ngomong kayak gitu. Nah namun di sini itu ada seperti agak kontroversial gitu ya Bu ya. Apa yang mungkin yang sudah diutarakan gitu ya di media begitu, dan juga sama actionnya itu kurang sinkron gitu ya nggak sih Bu? Kurang sinkronnya di mana itu Mbak? Kurang sinkronnya ada beberapa kebijakan gitu ya. Ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa yang dia jargonkan begitu. Oke Mbak Demas, tadi Mbak Demas sudah menceritakan terkait dengan tagline-nya Pak Presiden kita ya, bagaimana kemudian populis dan pro terhadap rakyat, tetapi ternyata pada tataran di lapangan begitu ya, pada tataran praktisnya tidak seindah yang disampaikan begitu. Betul. Nah, menurut Mbak Demas apa sih yang sangat dekat kaitannya dengan contoh yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan? Oke. Gitu. Jadi salah satu contohnya adalah MBG itu ya Bu ya, makanan bergizi gratis gitu ya, di mana makanan bergizi gratis ini dia tidak tepat sasaran begitu. Pertama tidak tepat sasaran, kemudian juga ada beberapa bahan pokok yang juga naik gitu, terus juga ada masih ada beberapa banyak pengangguran gitu. Jadi kita tuh semakin banyak populasinya, tapi semakin susah kita dapat kerjaan begitu. Jadi belum ada kebijakan terkait untuk agar dipermudah lapangan pekerjaan kita, itu masih belum ada terkait hal tersebut. Benar gak Bu? Menurut Ibu gimana? Ya, mungkin ini tadi ya Mbak, gemuyu ya tadi kan, gemuyu itu artinya gembira ya, tadi tertawa. Nah itu makanya dikasih goyang gemo, jadi lupa kalau lapar ya, lupa kalau belum nggak bisa sekolah dan sebagainya ya. Nah ini juga terkait tadi Mbak Demas sudah menjelaskan terkait dengan tipe dari kepemimpinannya Pak
Prabowo begitu ya. Nah ini juga ada yang menarik Mbak, ada buku yang ditulis oleh Charles Kigley dan Eugene Witkoff ini ya, terkait dengan personality ya, apa namanya, personality trait atau kepribadian ya, sifat kepribadian seorang decision maker. Dalam bukunya America Foreign Policy, di sini juga menarik, beliau kemudian Kigley dan Witkoff ini kemudian mencoba untuk mengkategorikan kepribadian, sifat kepribadian leader ya, yang dia contohkan di sini adalah pemimpin Amerika Serikat, karena kan Amerika Serikat foreign policy itu ada 10 ya, ada nasionalisme, kemudian ada militarisme, kemudian ada konservatif, ada pragmatis, kemudian juga ada paranoid. Nah ini yang menarik, ada Machiavellian yang selalu disebut-sebut oleh presiden kita, Machiavelli begitu ya. Kemudian juga ada the true believer, kemudian ada otoriter, ada anti-otoriter, dan ada dogmatis. Nah ini menarik karena dari yang ditulis oleh Kigley dan Witkoff ini, yang bagian Machiavelli, bagaimana kemudian beliau selalu menyebut Machiavelli ya, atau beberapa kemudian Machiavellian begitu ya, bahwa apapun itu bisa menjadi boleh dilakukan ketika sesuai dengan kepentingannya begitu, sesuai dengan apa yang mau dia dapatkan begitu. Padahal kalau kita lihat sendiri, kalau kita baca lagi, Machiavelli itu sendiri kan sebenarnya mengarahkan memang karena beliau itu punya masa lalu sebagai beliau adalah seorang diplomat, kemudian dia diajarkan untuk apa sih yang harus dilakukan oleh seorang diplomat ketika berada di mewakili negaranya. Dia harus bertingkah laku dengan baik untuk mendapatkan kepentingan. Tapi yang dia lihat para diplomat kemudian saling sikat-sikut ya Mbak, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepentingannya. Dan ini kemudian yang dia pelajari, oke, kalau begitu apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan kepentingan begitu. Kepentingan negara yang harus kita underline, ini yang selalu disalahartikan. Ketika berbicara Machiavelli arahnya ke kepentingan pribadi begitu, tetapi kemudian sebenarnya yang diinginkan oleh si Machiavelli sendiri adalah kepentingan negaranya begitu. Walaupun ini juga paradoks ya Mbak, karena ya menabrak moral itu tidak dianjurkan, tetapi kalau misalnya mau kembali ke yang sebenarnya yang dimaksud adalah kepentingan dari negara yang menjadi negaranya begitu. Berarti national interest itu ya. Betul. Berarti dari ke-10 itu Bu, selain Machiavelli itu apa aja Bu yang cocok dengan apa yang menurut tipologi kepemimpinan si Prabowo ini menurut Ibu? Baik, ada juga yang menarik yang ini tentu ya, jadi kecenderungannya memang ke arah otoriter dengan background beliau sebagai seorang seorang militer ya, sebagai militer yang biasa disiplin, keras dan sebagainya, dan satu komando begitu. Ini juga agak challenging ya, kalau tidak dibatasi maka nanti akan membawa kepada kecenderungan otoritarian begitu ya, yang dimana kalau sudah berbicara tentang kepribadian otoriter maka dia akan anti kritik. Otoritarian itu tidak suka dikritik. Kritik adalah sesuatu yang membuat kekuasaannya menjadi tidak diakui karena dia sangat butuh recognize begitu ya. Nah ini yang kemudian harus dijaga ya, supaya tentu ya, atau kecenderungan kepada otoriter ini bisa direm begitu dengan segala sources ya, atau sumber-sumber yang dia punya yang bisa mengarah ke arah sana begitu Mbak Demas. Betul Bu. Mungkin nyambung dengan otoriter tadi ya Bu ya. Jadi saya juga setuju dengan pendapat Ibu, dia otoriter tapi authoritarian populism gitu ya nggak sih Bu. Jadi dia semacam menggabungkan konsep populisme yang dia seolah-olah pro rakyat gitu kan Bu, seolah-olah pro rakyat, tapi di salah satu sisi dia juga menerapkan tentu otoriter tadi gitu. Jadi hal ini memang sebenarnya Indonesia harus waspada loh gitu nggak Bu. Jadi harus waspada, di mana takutnya kecenderungan ini tentu tadi gitu kan bisa mengarah ke full totalitarian tadi, full otoriter tadi ya nggak Bu. Jadi contohnya kan studi kasusnya kalau sama kita lihat kan
revisi undang-undang TNI tadi ya nggak sih Bu? Nah itu menurut Ibu gimana tuh kalau tentang revisi undang-undang TNI kemarin, terus kembalinya disahkannya dui fungsi ABRI gitu, gimana tuh Bu? Iya, ini juga menarik ya Mbak, karena ketika undang-undang itu akan disahkan begitu ya, itu kan digerbek juga ya oleh LSM, kemudian juga mahasiswa begitu ya. Karena memang agak riskan juga, kita sudah memperjuangkan reformasi tahun 98 ya, yang juga menandai berakhirnya dui fungsi ABRI. Sekarang mau dibangkitkan lagi ya, masa akan bangkit kembali, kan ini yang juga jadi sesuatu yang kontraproduktif juga. Nah, ada yang menarik juga Mbak, ketika tadi mungkin karena jargonnya juga populis ya, jadi memang jargon yang pro rakyat itu kemudian juga menjadi sesuatu yang menjaga beliau ya, menjaga presiden kita untuk saya itu kan jargonnya ini kita. Ya walaupun juga riskan juga gitu ya. Jadi apa-apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa begitu ya tentang undang-undang TNI ini juga ada yang diakomodir, tetapi juga yang agak riskan juga, bahwa undang-undang ini juga meloloskan adanya operasi militer non perang yang itu tanpa perlu disahkan oleh DPR. Ini agak riskan begitu ya, karena arah ke represif agak berbau ke sana, tadi ya, kecenderungannya ke sana. Nah ini yang kemudian memang harus kencang untuk dijaga supaya kecenderungan ini tidak semakin menebal. Nah betul. Ini makanya perlu berbicara begitu, karena sampai saat ini juga beliau masih membolehkan kita berbicara, jadi ya terus aja berisik ya terkait dengan ini, sehingga kemudian menjadi check and balance beliau ya untuk tidak mengarah kepada tindakan-tindakan represif dan otoritarian ini Mbak Demas gitu. Betul. Tadi Mbak Demas sudah ngebahas nih tentang undang-undang TNI ya. Takutnya bangkit kembali gitu ya. Ntar komennya banyak di internet. Baik, ini juga tidak hanya sektor kebijakan-kebijakan dalam negeri seperti itu ya, tapi juga kebijakan-kebijakan luar negeri tentu akan berpengaruh dengan style kepemimpinan beliau begitu ya. Kita bisa lihat bagaimana kemudian kebijakan beberapa kebijakan, termasuk kebijakan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ya Mbak Demas ya. Nah, ya bagaimana kemudian Mbak Demas melihat kebijakan Indonesia untuk bergabung ke BRICS ini menguntungkan nggak sih, atau jangan-jangan latah untuk untuk menjadi penengah begitu. Jadi sebelum saya ngasih pandangan saya gimana Indonesia ini gimana posisi Indonesia ini masuk ke bridge gitu kan, apakah mungkin di salah satu sisi dia bisa menguntungkan atau malah justru merugikan gitu kan. Namun sebelumnya saya ingin berpendapat tentang authoritarian populisme tadi gitu. Jadi kalau sama kita lihat bahwa dia menerapkan adanya 3 tadi, yaitu pertama nasionalisme geopolitik gitu ya, kemudian kedua menolak dominasi barat tadi gitu ya, salah satunya yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa gitu kan. Tapi di salah satu sisi pun kita juga masih butuh barat gitu ya nggak sih, maksud untuk negara-negara ekspor dan juga impor kita gitu. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas negara-negara global south itu begitu. Nah kemudian selanjutnya dan rasa populisme ini gitu ya yang seolah-olah dia pro rakyat gitu ya, dia ngomong kalau seumpama Indonesia gitu ya, Indonesia harus berdiri sejajar gitu kan. Dia ngomong kalau seumpama dia secara tidak langsung gitu ya, secara tidak langsung seolah-olah dia ingin bilang kalau sama Indonesia tuh harus berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya, sehingga ayolah kita join ke bridge ini gitu. Namun di salah satu sisi Indonesia gitu ya, itu join ke bridge ini gitu ya, itu bisa bisa dilihat dari 2 sisi. Jadi kayak pisau bermata 2 atau pedang bermata 2 gitu. Jadi di salah satu sisi kita bisa
menguntungkan gitu ya. Jadi bisa membawa benefit atau manfaat bagi Indonesia kalau seumpama ya kita bisa menavigasi BRICS itu dengan baik gitu, sehingga kita mendapatkan keuntungan yang baik, pasar kita juga semakin bagus gitu. Namun di salah satu sisi kita tidak bisa menavigasi BRICS itu dengan baik, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita yang sebenarnya sebelumnya kita belum siap gitu, jadi dipaksa buat siap gitu, seolah-olah jadi kita belum punya fondasi ekonomi yang kuat di sini, ya nggak Bu? Jadi kita belum punya fondasi ekonomi yang sangat kuat, sehingga tapi kita dipaksa buat masuk ke BRICS, sehingga seolah-olah di sini takutnya malah kita terjebak gitu ya Bu ya, terjebak ke pertengkaran geopolitik ini sendiri gitu, yang saat ini masih isu-isu geopolitik yang semakin runyam gitu ya Bu ya, ditambah perdagangan, konflik perdagangan Amerika Serikat dan juga Cina gitu. Jadi kita takutnya terjebak di situ, begitu, terjebak di konflik geopolitik itu sendiri karena kita belum punya kondisi atau fondasi ekonomi yang sangat kuat tersebut, begitu Ibu. Apa ini latah karena merasa sebagai middle power ya Mbak ya? Jadi iya, boleh itu aja Bu. Atau mungkin bisa aja takutnya kita masuk BRICS itu hanya simbol politik aja gitu. Jadi hanya simbol politik dan malah jadi Indonesia itu menjadi seolah-olah jadi followernya. Kita jadi follower doang gitu tanpa kita kontribusi di dalamnya gitu. Jadi cuman manut aja, mau dia apain, ayo ini ayo gitu. Tapi dia Indonesia nggak bisa ngasih kontribusi begitu. Bargaining positionnya juga jadi betul. tidak terlalu Jadi hubungan dagang kita juga jadi semakin lemah gitu takutnya. Jadi kayak ya itu tadi pisau bermata dua tadi, atau pedang bermata dua gitu Ibu. Baik, Mbak Demas, dari yang sudah kita obrolkan tadi ya, yang sangat ngalir ya terkait dengan tema kita ini ya. Menurut Mbak Demas, dari yang sudah kita bicarakan tadi, apa sih yang bisa kita ambil ya dari obrolan kita yang singkat ini ya? Oke, jadi gini Bu, menurut saya kepemimpinan Prabowo saat ini gitu ya, seharusnya dia tidak menerapkan populisme gitu ya, diskursif tadi, diskurs tadi ya. Nah, tapi dia harus menerapkan adanya populisme substantif gitu. Apa itu populisme substantif? Populisme substantif di mana dia nggak cuma ngomong doang gitu. Kalau diskurs kan dia ngomong doang gitu ya. Jadi kayak jargonnya gitu, dia gemuyu, dia juga pro rakyat gitu. Nah, substantif ini dia didasarkan atau juga diimbangi dengan action gitu, diimbangi dengan action gitu, di mana membentuk perubahan nyata lewat kebijakan dan juga restrukturisasi tadi gitu, dengan beberapa kebijakan tadi gitu. Jadi dia tidak hanya membuat kebijakan itu ya cuman ya udah kita masuk, contohnya tadi yang BRICS tadi, Indonesia masuk BRICS, tapi kita nggak tahu ntar kita di BRICS itu mau ngapain gitu loh. Jadi seolah-olah kita dipaksa buat naik kelas gitu, salah satunya kita dipaksa naik kelas tapi tanpa didasari oleh fondasi yang kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah harapannya gitu ya, jika berhasil populisme substantif ini gitu ya, populisme substantif ini kalau seumpama dia terapkan gitu ya, jika berhasil, sehingga Prabowo di sini diakui bukan hanya sebagai sosok yang pandai berpidato aja, yang berjargon aja gitu, namun juga sebagai bisa dikatakan sebagai agen pembawa perubahan gitu ya Bu ya, sebagai pembawa agen perubahan yang telah benar-benar membawa transformasi bagi nyata. Jadi nggak ngomong doang gitu. Jadi ini loh ada buktinya, kita masuk BRICS itu ya kita ada manfaatnya ini cuman nggak cuman ngomong doang gitu. Dan kalau seumpama gagal gitu ya, itu di salah satu sisi kalau berhasil. Tapi kalau seumpama gagal gitu ya, itu apalagi di dalam era digital saat ini gitu ya Bu, yang mana netizen juga makin gercep gitu ya Bu ya buat ngetiknya gitu ya Bu ya, takutnya per detik ya Mbak, sudah per detik langsung update gitu ya Bu ya. Jadi takutnya nanti masa kepemimpinan Prabowo ini tidak akan lama begitu. Jadi makin cepat untuk digulingkan, di mana nanti masyarakat tidak tapi percaya. Jangan ada reformasi jilid 2 ya Mbak? Jangan dong Ibu.
takutnya ada kehancuran legitimasinya semakin cepat nanti gitu dari presiden-presiden sebelumnya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih gimana dari kesimpulan apa yang perlu kita petik gitu kan dari berapa tadi kurang lebih 30 menit ya Bu ya kita tadi ngomong gitu ya. Itu gimana Bu menurut Ibu? Ketika kita berbicara mengenai hubungan internasional, seringnya kita berbicara sesuatu yang high politics. Tetapi kemudian kita tidak mungkin jarang sekali kita berbicara terkait dengan personality, personality leadernya ya, karena kebetulan sekali tesis saya juga tentang itu Mbak. Saya menggunakan teori-teori psikologi, pendekatan psikologi dan juga sosiologi pengetahuan ya. Bagaimana kemudian masa lalu seseorang itu sangat mempengaruhi ketika dia mengambil kebijakan di masa depan ya, apalagi ketika dia menjadi seorang decision maker. Nah, ini penting sekali kita untuk kemudian mengembangkan kajian tentang personality trait ini ya, karena nanti performance itu akan mempertaruhkan performance kita di dunia internasional, dan tentunya kebijakan-kebijakan dalam negeri itu nanti akan kacau karena kebijakan luar negeri itu sangat tidak bisa dipisahkan dari keadaan domestik kita. Nah, ini yang penting sekali untuk kemudian kajian-kajian terkait kepribadian ya, personality trait ini perlu kita laksanakan, sering kita lakukan begitu ya, sehingga kemudian kita tidak asal pilih pemimpin ya. Sehingga yang di masa lalu Hitler tuh juga ternyata bermasalah Mbak. Kenapa kemudian kebijakannya sembrono seperti itu juga karena dia punya kepribadian yang ada permasalahan juga. Nah, ini semoga kedepannya menjadi pelajaran buat kita supaya hati-hati begitu ya ketika melihat tipologi kepemimpinan ini, kemudian kita coba dekatkan dengan calon-calon pemimpin kita, dan kita bisa lebih bijak untuk kemudian memilih yang tentunya pro rakyat beneran, bukan yang tadi ya populis wacana saja begitu. Mungkin itu Mbak Demas dari saya. Nggak terasa pemirsa Sahabat Ngalir semuanya yang sedang nonton saat ini gitu. Udah nggak terasa sekarang udah selesai nih ya Bu ya. Nggak terasa berapa menit Bu? 30 menit. 30-an menit ya. Gitu. Sebenarnya kurang ya Bu ya, tapi ya sudah lah ya, kita cuma dapat 30 menit apa ya Bu ya. Ntar kita lanjut season 2 Ngalir Talk next season ya Bu ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan juga menyaksikan program kita gitu ya, dan video ini, dan sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel YouTube Department of International Relations UIA atau UII, dan nantikan episode-episode Ngalir selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.